Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Pun. Baik, masyarakat Lampung Tengah, masyarakat Lampung dan sahabat Rizani dimanapun Anda berada, kembali lagi kita ada di Bincang Singkong dan Pertanian, dimana kita pingin tahu sih seberapa maju, seberapa berkembangnya pertanian di Lampung Tengah. Itu pada kesempatan kali ini saya sudah dihadirkan atau sudah dibersamai oleh Bapak siapa Pak? Pak Saryono Pak Saryono. Oke, dari mana Pak? dari Seputih Mataram. Oke, dari Seputih Mataram. Beliau ini merupakan petani di bidang padi, kemudian jagung dan singkong. Selanjutnya dengan Bapak siapa Pak? Ripiono Bapak Ripiono. Domisilinya dari mana di Pak? Terbanggi Besar. Dari Terbanggi Besar. Kemudian beliau ini juga ahli di bidang sektor pertanian, khususnya di singkong. Kemudian selanjutnya Bapak Pak Abdullah. Pak Abdullah, boleh agak keras sedikit Pak suaranya? Pak Abdullah Pak Abdullah, domisilinya dari mana Pak? dari Tanjung Ratu. Dari Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan. Kecamatan Wai Pengubuan. Nah, beliau ini juga singkong juga ya, konsennya. Kemudian yang terakhir nih dengan Bapak siapa Pak? Pak Puji Pak dari Puji. Terbanggi Besar, Dusun 6 Bandar Harapan, Pak. Wah, luar biasa. Oke, beliau ini juga masuk di sektor singkong dan jagung. Oke. Nah, yang pertama dulu nih, kita pengen tanya-tanya terkait bagaimana perkembangan dan kemajuan sektor pertanian di Lampung Tengah, khususnya beberapa kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Dari Bapak Saryono dulu nih. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana terkait perkembangan pertanian saat ini, Pak? Iya, kalau menurut saya untuk perkembangan petani di Seputih Mataram di lingkungan kami Iya. itu ya cukup lumayan signifikan. Apalagi akhir-akhir ini komoditi harga padi, jagung, kemudian singkong itu meningkat ya, Wah, luar meningkat biasa ya, Pak, yang terakhir-terakhir ini. Tapi untuk sebelumnya memang ada kendala, setiap kita panen itu harganya selalu turun. Tapi alhamdulillah yang terakhir-terakhir ini sudah cukup menjanjikan. Wah, luar biasa ya, sudah cukup menjanjikan nih untuk singkong. Selanjutnya Bapak, kalau menurut Bapak Ripiono nih, bagaimana perkembangannya Pak? Kalau perkembangan petani singkong yang ada di Lampung Tengah itu istilahnya cukup menjanjikan. Oke. Dan istilahnya tuh setelah saya bekerja sama dengan Bapak Ibrahim dulu, bapaknya Pak Rinjani itu, Oke. memang itu penggerak sektor pertanian bapaknya Pak Rinjani. Dan setelah itu Bapak Rinjani itu waktu itu masih SMP. Setelah itu Bapak Rinjani meneruskan usahanya Bapak Ibrahim untuk pertanian singkong dan pertanian kayak padi, jagung, semuanya itu petani sangat terbantu memang. Itu sangat terbantu. Karena yang jelas Bapak Rinjani dengan petani dan dengan masyarakat itu sangat istilahnya itu ada istilahnya perjalanan itu satu perjalanan lah. Oke, Jadi baik. itu seperti itu. Perjalanannya seperti itu ya, perkembangan pertanian yang dari dulu terus diperjuangkan Ya, gitu betul. ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak Abdullah, nah bagaimana perkembangan sektor pertanian saat ini nih Pak di lingkungan Bapak? Ini dari Tanjung Ratu. Iya, oke, Kecamatan Wai Pengubuan. Ya. Yang pertama-tamanya 99% singkong. Oh, 99% singkong. Singkong. Ya, pemirsa. Jadi saya juga nggak jauh dengan Bapak Jani. Oke. Artinya yang ada keluhannya ini masyarakat nih Ya. kepada kami. Oke. Saya melempar kepada Bapak Jani. Oke. Artinya punya kekurangan ini adalah untuk pemupukan. Oh, pemupukan. Yang pastinya kan Pupuk bukan ya berarti ya, Pak, yang perkembangan di sini cuman masih sulit organik ya, ini pupuk. saya minta bantu sama dia. Kebetulan juga di ACC. Oh, oke, baik. Jadi terbantulah Ya. Kecamatan Wai Pengubuan. Ya, baik. Dari Kecamatan Wai Pengubuan ini ternyata untuk akses pupuknya memang perlu diperjuangkan ya, terkait informasi dan perkembangan pertaniannya. Oke, lanjut.
Kemudian terakhir nih Pak Puji, kalau menurut Pak Puji bagaimana terkait perkembangan pertanian saat ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Masalah pertanian akhir-akhir ini memang cenderung komoditinya itu harganya naik. Naik Kalau ya. naik, kalau kita lihat dari perkembangan yang signifikan sekarang ini, kita petani itu terkendala dengan adanya PP nomor 10 Permentan. Oke, PP nomor 10 Nomor 10 Permentan ya. Permentan mengenai pupuk subsidi untuk singkong itu dicabut. Nah, itu bagi kami sangat memberatkan, Pak. Artinya kita masyarakat Terbanggi Besar khususnya ke Lampung Tengah itu pada umumnya mereka itu komoditasnya singkong, Pak. Sedangkan yang dikasih pupuk subsidi oleh pemerintah itu adalah pajale, padi, jagung, kedelai. Nah, makanya peran Pak Rinjani di sini yang paling urgen itu Pak, Pak Rinjani mengusulkan kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat supaya ada subsidi untuk singkong, Pak. Oke. Dengan kata-kata yang sering diucapkan oleh beliau, coba turunkan, jangan hanya pajale tapi diganti ditambah dengan pajalekong. Majalengkong. Padi, jagung, kedelai dan singkong. Oke. Karena itu komoditas kami utama Pak di Luar sini. biasa. Baik. Nah, itulah salah satu bagaimana Pak Rinjani mengusahakan supaya masyarakat Lampung Tengah khususnya Kecamatan Terbanggi Besar ini bisa fight dalam harap tanaman singkong ini, Iya, Pak. baik. Oke. Itu Pak. Ada Mungkin- beberapa poin ya Pak ya terkait perkembangan tani ya, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah ya. Nah, tadi Permentan ya, bagaimana memfasilitasi para petani ya, baik di sektor pertanian singkong dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya pertanyaannya Bapak. Nah, tadi kan sudah sedikit dibahas permasalahan-permasalahannya tadi ya, beberapa. Nah, sekarang yang ingin kami ketahui nih Pak, sebagai masyarakat Lampung, masyarakat Lampung Tengah, dan beberapa rekan-rekan sahabat Rizani mungkin ya Pak. Nah, apakah sudah ada nih Pak call center atau pelayanan terkait bantuan pertanian sejauh ini ya, yang Bapak sudah ketahui atau Bapak rasakan selama ini? Nah, misalnya gini Pak, ada layanan informasi dan konsultasi pertanian. Jadi misalnya Bapak ingin tahu informasi terkait apapun itu ya, tentang tani. Kemudian bantuan-bantuan terkait pemerintah dan lain sebagainya. Nah, apakah sudah ada Pak terkait itu? Mungkin dari Pak Puji dulu. Oke, baik Pak, saya jawab. Kebetulan saya adalah bendahara Gapoktan, jadi dalam hal Gapoktan, ini apa itu, Pak? Gapoktan, gabungan kelompok tani Pak. Oh, gabungan kelompok tani ya. Bagi yang belum tahu ya, Gapoktan itu gabungan kelompok tani ya. Di Lampung Tengah atau di provinsi Pak? Di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Pak. Terbanggi Besar, ya. Terbanggi Besar. Monggo Pak, silakan. Jadi sebenarnya kalau masalah call center itu karena kami terintegrasi dengan PPL Pak. PPL jadi penyuluh lapangan sama KUPTD Pertanian. Jadi kami selalu koordinasi dengan mereka tentang hal-hal yang menyangkut dengan apa yang akan ada diberikan di tahun ini, bantuan apa, terus bisa kita mengajukan juga kalau kita mau menanam ini, mereka nanti akan support, mereka akan kelola, kalau memang itu memungkinkan itu bisa dibantu. Oke. Seperti sekarang ini Pak, per Desember ini kita dapat bantuan bibit jagung ya Pak, bibit jagung untuk Terbanggi Besar ini. Dari mana itu Pak? Dari pemerintah Pak. Pemerintah pusat Dari atau pemerintah, kalau saya lewatnya lewat ini Pak, lewat KUPTD Pak, dari KUPTD. iya KUPTD. Ya, oke. Itu dapat bantuan jagung karena sekarang sosialisasinya jagung itu supaya masyarakat mengenal itu tidak singkong toh. Kan tadi Pak yang saya ketahui Pak, Ya. pupuknya sangat mahal. Kalau Dengan padi ya. harga sekarang 1.000 itu yang biasanya kita cukup 1 juta untuk pemupukan sekarang bisa 5 juta Pak. Oke. Nah itu Ya, luar biasa persoalan. ya. Jauh banget ya, Pak, ya, Nah ini itu ya. loncatannya. Jadi sebenarnya harga pun naik karena kita costnya juga naik Pak. Ya, betul. Gitu betul. Pak. Nah jadi kalau saya mengusulkan kalau bisa bukan hanya pupuk saja, tetapi ada keseimbangan harga Pak. Iya. Harga itu jangan begitu penuh stagnan langsung turun. Iya, iya. Sekarang kosong sehari naik 50. Nah, jangan seperti itu Pak. Ada koordinasi gitu antara pemerintah daerah dengan pabrik-pabrik itu yang mereka itu bisa dikondisikan bagaimana jangan supaya petani tidak merugi. Ya. Itu Pak kurang lebih Pak. Selanjutnya ya, pin ke Pak Ripiono dulu nih Pak. Terkait bidang pertanian dan pejabat nih ya di anggota DPRD yang berkaitan dengan sektor pertanian Pak. Nah, Bapak sendiri apakah sudah mengenal atau mengetahui tentang Pak Rizani nih? Sekarang sudah agak masuk ke arah Pak Rizani nih teman-teman. Jadi begini,
Di waktu itu memang Bapak Rinjani itu memang keluarga Bapak Rinjani lah terutama. Iya. Memang dari kecil dilahirkan itu memang untuk pertanian singkong. Oh, oke, Memang pertanian itu. singkong. Dari mulai gaplek bapaknya, mulai singkong, akhirnya diteruskan dengan Bapak Rinjani. Setelah Bapak Rinjani terjun ke istilahnya tuh pertanian, akhirnya Bapak Rinjani itu terus dia menjadi wakil rakyat, yaitu DPR. Menemui Menteri Perdagangan di Jakarta, dan dengan istilahnya tuh menteri-menteri itu Bapak Rinjani minta harga itu jangan sampai di bawah 1.000. Oh, ya. Berarti petani Lampung Tengah itu mayoritas merasa terbantu dengan Bapak Rinjani. Dan Bapak Rinjani bukan soal harga singkong, termasuk apa yang disampaikan dengan Bapak Puji tadi benar. Itu istilahnya bagaimana untuk ngapriasi pupuk itu kalau bisa yang dengan singkong itu disamakan dengan tadi yang dibilang Pak Puji tadi, ya. kedelai, padi, jagung itu disamakan. Karena apa? Petani di sini tuh sangat istilahnya apa yang disampaikan dengan Pak Asbah sama. Iya. Seperti itu. Baik, berarti nih Pak Tripiono nih cukup kenal ya, cukup dekat juga ya dengan Pak Dekat, Rizani ya memang selama dekat, ini memang perjuangannya dekat, ya. iya. Kemudian Pak Saryono ini seberapa jauh nih Bapak kenal dengan Pak Rizani selama ini? Ya, saya kalau kenal dengan Pak Rinjani itu belum lama, baru sekitar 4 tahunan ya. Oke. Tapi selama saya kenal beliau dulu itu adalah pribadi yang santun, pribadi yang bekerja keras. Oke. Dan saya selama kenal dengan beliau itu banyak informasi dari dia yang bermanfaat untuk petani, terutama petani singkong. Luar biasa ya Pak. Jadi sangat membantu informasi dari beliau itu untuk masalah masalah pemupukan, masalah bibit yang bagus bagaimana. Bahkan beliau sekarang kan lagi inovasi bibit singkong ini yang Iya. bibit unggul gitu ya. Iya. Nah, itu sangat membantu petani. Jadi luar biasa. keberadaan dia sangat dibutuhkan lah. Baik. Selanjutnya nih Pak Abdullah nih, seberapa jauh nih Bapak kenal dengan Pak Rizani? Mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa kenal dia? Kalau saya kenal sama dia, memang kami ini kan megang bahan baku. Oh, oke. Megang bahan baku di perusahaan. Cuman ada bagiannya. Saya bagian wayang pengubuhan Ya. di perusahaan, dia bagian. Jadi menyentuh ke masyarakat benar. Artinya kalau keluar masyarakat agak terlambat di sana, kami menyelamatin. Ya. Inilah artinya ini. Cuman kami kan beda-beda tempat. Ya. Ya. Tapi kerjasama dengan pemasukan dia, di mana saya ajukan sama dia. Langsung di ACC, walaupun nggak sepenuhnya. Oke, baik. Selanjutnya nih terakhir nih Pak Puji, sejauh mana Pak Puji mengenal Pak Rizani selama ini? Bagaimana beliau dan lain sebagainya? Silakan Pak. Makasih Pak. Jadi saya kenal Pak Rinjani sebelum dia menjadi anggota DPRD ya Pak ya. Ya. Sebelum jadi anggota Dewan. Jadi saya lihat itikat dia mau memberikan peluang kepada khususnya masyarakat Terbangi Besar dan Lampung Tengah pada umumnya itu, dia begitu bersemangat Pak, Ya. bagaimana memperjuangkan petani singkong ini. Saya mengenal beliau dan saya sering diajak oleh beliau, bahkan kemarin bertemu dengan ketua DPRD Pak Sudin, kita berdialog, kita mengupayakan masalah singkong, bibit yang bagus, varietas yang bagus. Pak Rinjani terus-terusan sampai dia itu diolok-olok oleh orang-orang itu. Karena apa kok Anda ini pro masyarakat banget sih gitu kan. Saya akui itu. Jadi dia itu yang kategori yang dinamakan anak singkong itu benar-benar melekat sama dia Singkong, Pak. ya. Iya. Jadi banyak perjuangan banyak beliau ya perjuangannya untuk- beliau itu. untuk, Iya petani ya khususnya petani, ya terus selama ini. petani dia. Wah. Memang dia sangat fight gitu untuk mengupayakan untuk petani singkong ini Pak. Gitu. Baik, ternyata beliau sangat besar ya perjuangan selama ini terkait pertanian ya. Oke, mungkin selain pertanian Pak ada nggak yang Bapak ketahui tentang bagaimana Pak Rizani selama ini di luar dari pertanian itu sendiri? Misalnya tadi kan lebih banyak di arah singkong ya, singkong dan pertanian. Nah mungkin kalau Pak Puji melihat Pak Rizani selama ini selain di sektor pertanian, hal-hal apa saja yang mungkin? Oke Pak, jadi bisa saya jawab. Jadi begini Pak, kepedulian dia terhadap lingkungannya ini, apa yang bisa dia upayakan untuk masyarakat, dia upayakan.
Seperti di kami Pak, kemarin ada program pembuatan embung. Mereka Pak Rinjani mengusahakan bagaimana supaya itu bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat di tempat kami. Itu salah satunya. Kedua, Pak Rinjani melihat situasi dan kondisi masyarakatnya yang kurang mampu, dia mengupayakan bagaimana supaya mendapatkan bedah rumah. Oh. Kami dapat kemarin itu Pak 2. Berarti sosialnya juga Sosialnya- ada ya, Pak ya? Nggak hanya di bidang Enggak hanya di bidang pertanian saja, Oh, termasuk oke, baik. kategori dengan masyarakat. Kalaupun ada undangan, apa, dia berusaha. Iya. Bagaimana supaya dekat dengan masyarakat. Oke, luar Itulah biasa. salah satu hebatnya Pak Rinjani, Pak. Oke, jadi ternyata beliau memasyarakat juga Betul, ya. Pak. Oke, Masyarakat, jadi masyarakat. sangat Maka apa beliau ya, itu disentuh masyarakat. ya, dikenal baik ya. Kenal dia langsung merasakan Oke, Pak Abdullah, kami petani jangan sampai terlambat untuk difasilitasi. kualitas. Difasilitasi. Oh, baik-baik. Jadi itu ya, lagi-lagi masih di pertanian nih Tapi Pak saya Abdullah. tambah lagi, kadang kan sulit. Saya usul pada Adani, alhamdulillah. Oh, ACC dibantu gitu. ya, difasilitasi walaupun ya. Walaupun nggak semua difasilitasi ya, Pak. Ya, Ada ya. beberapa hal yang Ya, terbatas ya. kadang-kadang nggak tidak mencukupi dong. Ya, baik. Lanjut Pak. Kemudian Pak Ripiono, bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak selama ini yang Bapak kenal di luar dari ini ya pertanian, Pak. Kalau Pak Rinjani itu yang jelas sama dengan Pak Puji yang disampaikan Pak Puji tadi. Oke. Jadi saya sendiri sebagai waktu itu saya jadi kepala dusun ya, dusun 3 dulu. Jadi di tempat saya itu memang ada bukaan desa Setiamarga Jalan 10 itu bukaan tahun 63. Sekitar tahun 63 nyampe 2018 itu memang jembatan itu tidak pernah direalisasi. Saya mengusulkan kepada bupati, berapa bupati tidak direalisasi. Akhirnya saya Oke. komitmen dengan masyarakat membangun jembatan itu lebar 5 meter, panjang 8 meter. Oke. Nah, Pak Rinjani karena beliau itu memang dia sering keluar masuk di pedalaman, istilahnya tuh, lihat situasi masyarakat. Akhirnya Pak Rinjani itu memang betul itu yang saya terima, dia dengan masyarakat itu sangat membantu. Itu batu itu 12 rit gitu. Wah, luar biasa. Ya. Oke. Di samping itu lain-lain dengan musola dan jadi memang dia dengan masyarakat itu memang istilahnya tuh yang mau dekat ya? udah mendekat Sudah. menyatu gitu. Ternyata nggak hanya di pertanian, pemirsa. Beliau juga ada di sektor lainnya yang juga dibantu, baik sosial, infrastruktur pun beberapa hal dibantu ya dari Ya. penjelasan dari Pak Ripiono tadi ya. Oke, terakhir nih Pak Saryono. Nah, kalau Pak Saryono bagaimana melihat Pak Rizani di luar dari sektor pertanian itu sendiri? Ya, kalau menurut saya Pak Rinjani memang sosok yang baik ya, dan dia sangat-sangat bermasyarakat. Jadi tidak hanya di bidang pertanian, mungkin di bidang yang lain dalam organisasi dia juga aktif. Kemudian saya sendiri merasakan yang bahkan jauh dari tempat beliau. Jadi bahkan belum lama ini dari kelompok muslimat kami itu dibantu oleh beliau sebesar 10 juta Masya Allah, untuk oke. kemajuan muslimat di desa saya. Jadi di bidang pertanian dia bagus, kemudian dia merambah ke dari segi religius juga dia sangat keagamaan sangat juga berperan. ya, Pak, Iya, ya. jadi orangnya memang sangat-sangat religius juga, jadi Luar biasa. sangat pemasyarakat gitu. Baik, ternyata nggak hanya di pertanian Pak Rizani apa ya, dikenal masyarakat ya, baik dari pertanian tadi, kemudian infrastruktur, keagamaan pun juga sama, sosialnya juga sama.